Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 42 ayat yang kelima. Saya bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jemaat dikasih Tuhan, kita semua tentu kenal dengan seorang yang namanya Ayub. Seorang yang saleh hidupnya. Seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang taat, sembahyang, beribadah kepada Tuhan. Ayub orang yang luar biasa. Dan Tuhan pun membanggakan Ayub. Ya, kalau kita baca di kitab Ayub itu ya. Tetapi kita tahu kisahnya, Ayub akhirnya mengalami satu kondisi yang sangat-sangat bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Dari orang yang terpandang, yang diberkati hidupnya, yang berkelimpahan luar biasa. Tiba-tiba semua harta habis. Anak-anaknya mati. Bahkan dia sakit. Nah, ini luar biasa mengerikan. Tetapi apapun yang terjadi, sesungguhnya itu bagian yang diizinkan Tuhan terjadi atas diri Ayub. Ya, memang Tuhan mengizinkan itu. Itu suatu proses yang tidak mudah memang. Tetapi kalau kita baca kisah selanjutnya, kita mendapati ada situasi yang mengubah kehidupan Ayub. Ayub yang dulunya hanya mendengar dari kata orang saja tentang Tuhan. Baru mendengar dari orang saja dia sudah begitu taatnya luar biasa. Ya, jadi kata orang begini, Tuhan itu begini, wow, tapi dia begitu percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tahu, ya, hidup Ayub diubahkan. Nah, ternyata ada satu kata kunci penting setelah melewati rangkaian peristiwa kejadian yang sangat-sangat luar biasa atas hidup Ayub itu. Ayub menyadari, selama ini aku kenal Tuhan hanya dari kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi sekarang aku mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Dulu kata orang, sekarang aku tahu sendiri. Nah, ini penting buat kita sebagai orang percaya. Jadi tidak cukup kata orang. Mungkin sebelumnya oke lah ya, kita mendengar dari kata orang. Oh, dari teman kita. Oh, bahkan dari pendeta, dari hamba Tuhan, dari siapa. Bagus. Ya, kita bisa mendengar kebenaran. Kita mendengar firman. Ya, kita jadi tahu tentang Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita mesti ke next level. Yang lebih tinggi lagi levelnya. Yaitu apa? Mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Allah kita. Tuhan yang hidup. Ya, dia sungguh ada. Dia sungguh hidup. Dia sungguh nyata. Nah, ini yang harus kita mengerti. Ya, jadi bukan teori. Ya, bukan sekedar kata-kata atau tulisan-tulisan di Alkitab. Tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Nah, memang Alkitab memberi petunjuk kepada kita tentang Tuhan. Tetapi mari alami sendiri hidup bersama dengan Tuhan. Alami pengenalan akan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengalami yang demikian, maka kita akan selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau orang sudah mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya kata orang, ya, bukan dari yang didengar dari orang lain. Karena seringkali kalau kata orang itu ya, orang itu bisa
memberikan definisi, pengertian ya kepada kita itu kadang tidak murni. Ya, jadi termasuk tentang Tuhan pun kadang ada orang yang menyampaikannya dengan tidak murni. Tetapi kalau kita sendiri berjumpa dengan Tuhan, kita sendiri mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mengalami sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan, dan pada akhirnya kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan sangat-sangat berbeda. Ya, jadi kalau sudah orang mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan, bahkan berjalan dengan Tuhan, maka hidupnya akan penuh damai sejahtera. Oh, jauh dari ketakutan, kekhawatiran, karena percaya sungguh ya bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan itu sungguh hidup, ada dan bersama dengan hidupnya. Ya, jemaat dikasih Tuhan, belajar dari Ayub. Melalui peristiwa yang tidak mudah itu, justru akhirnya membuat Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari, biarlah hidup kita pun mengalami yang namanya perjumpaan pribadi atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, Tuhan suka ya dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dengan orang-orang yang merindukan Dia. Mari kita lebih sungguh lagi hidup di dalam Tuhan, ya. Berinteraksi dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita. Selalu ingatlah akan Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mengalami situasi apapun, kondisi apapun, ingatlah selalu akan Tuhan yang nyata. Yang Tuhan yang nyata, jadi bukan sekedar kata orang. Mari saya mengajak kita, alami Tuhan dalam hidupmu, alami kuasa Tuhan dalam hidupmu, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Hidup kita akan berubah ketika kita mengenal Tuhan kita. Ya, hidup kita akan menjadi hidup yang benar-benar hidup. Ya, jadi bukan hidup segan mati tak mau. Ya, menghadapi situasi apapun kita akan tenang kalau kita sudah kenal siapa Tuhan kita dan kita percaya ada Tuhan yang setia menyertai hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, alami hubungan pribadi dengan Tuhan. Sembah Dia, doa sungguh-sungguh sampai merasakan sungguh bahwa Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh Engkau nyatakan atas setiap kami. Mungkin ada di antara kami selama ini hanya sekedar jadi orang Kristen. Hanya sekedar ngikut karena orang tuanya Kristen. Atau mungkin hanya ikut-ikutan teman. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menyatakan betapa pentingnya untuk kami mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti yang dialami Ayub. Bahwa kami Tuhan, untuk kami mengalami hidup di dalam Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengalami perjumpaan pribadi, mengalami pengenalan pribadi dengan Engkau, dan hidup dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami terus dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan dari segala celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.